Hardware yang dibutuhkan: 1. Power Supply Unit atau PSU. Merupakan jantung dari sebuah sistem komputer. Bertugas menyuplai sumber daya listrik ke semua periferal atau hardware komputer. 2. Prosesor. Sama seperti manusia, prosesor merupakan otak dari komputer yang bertugas menghitung input instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, lalu memberikan output berupa hasil perhitungan. Semakin cepat prosesor, maka semakin banyak instruksi atau perintah yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. 3. Heatsink dan fan atau HSF. Prosesor merupakan hardware yang mudah panas dan rawan rusak. Heatsink bertugas untuk menyerap panas prosesor, dan panas akan dibuang atau dihisap keluar oleh fan atau kipas. 4. Motherboard. Motherboard adalah tempat semua periferal atau hardware berpadu. Lalu lintas data diatur di sini. Pengaturan settingan semua hardware ada di BIOS. 5. RAM atau memori. Sebagai alat penyimpanan data sementara, karena data akan hilang jika tidak ada suplai listrik atau komputer dalam keadaan mati. Juga bekerja menyimpan data sementara sebelum disimpan ke hard disk karena akses data ke memori lebih cepat dibanding hard disk. Semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin banyak data program aplikasi yang dapat dibuka sehingga akan mempercepat kinerja komputer. 6. Hard disk. Media penyimpan data permanen sama seperti lemari penyimpan berkas. Kapasitas hard disk tidak berpengaruh ke kinerja komputer. Mempunyai antarmuka atau interface. Ide PATA yang terbaru adalah SATA. 7. Kabel hard disk. Sebagai media transfer data dari hard disk ke motherboard. 8. Optical drive. Alat untuk membaca atau menulis cakram data seperti CD dan DVD. 8. Kabel optical drive. Sebagai media transfer data dari optical drive ke motherboard. 9. Kabel floppy drive. Sama seperti kabel hard disk, kabel ini mentransfer data dari floppy drive ke motherboard. 11. Floppy drive. Media jadul penyimpanan data dengan kapasitas maksimal 1,4 MB. 12.
Network Interface Card atau NIC. Berfungsi mengatur lalu lintas komunikasi data dari komputer dengan komputer lain. Indikator adanya lalu lintas data atau traffic dapat dilihat pada lampu NIC. 13. Video Adapter atau VGA card. Berfungsi untuk mengolah tampilan atau display sehingga tidak membebani kerja prosesor. Hasil pengolahan dikeluarkan ke monitor. Selain spare part atau hardware yang sudah disebut di atas, masih ada lagi yaitu casing komputer, mouse, keyboard, dan kabel power supply. Karena ketiga hardware ini sudah sangat umum dikenal, maka tidak dicantumkan di atas. Perakitan PC. Pasang power supply unit atau PSU ke dalam casing. Ruang untuk PSU sudah disediakan di dalam casing. Atur posisi PSU agar terpasang dengan mantap di tempatnya. Lalu atur kabel agar mudah menjangkau peripheral lain. Kemudian kencangkan PSU dengan obeng dan skru. Beralih ke motherboard. Letakkan dalam posisi rebah, lalu buka penutup prosesor yang terdiri dari pintu penutup dan tuas pengunci. Siapkan prosesor. Hati-hati dengan tidak menyentuh bagian bawah prosesor dan bagian dalam atau konektor soket prosesor. Posisi prosesor jangan terbalik. Biasanya ditandai oleh segitiga warna emas di prosesor dan soket sebagai panduan peletakan. Setelah prosesor diletakkan, pastikan agar posisinya mantap dan badan prosesor masuk semua ke ruangan soket. Tutup soket prosesor, lalu dilanjutkan dengan mengunci soket menggunakan tuas yang terletak pada sisi lain. Lanjutkan dengan pemberian thermal grease pada permukaan prosesor. Berfungsi menghantarkan panas dari prosesor ke HSF. Letakkan heatsink dan fan di atas prosesor. Masukkan
kaki HSF ke lubang di motherboard, lalu kencangkan penguncinya. Posisi HSF tidak boleh goyah. Setelah HSF diletakkan dengan permukaan bawah HSF menyentuh rapat dengan permukaan prosesor, colokkan kabel power kipas HSF ke soket di motherboard. Buka tuas pengunci pada slot RAM di motherboard. Siapkan RAM atau memori. Usahakan tangan tidak menyentuh konektor tembaga pada bagian bawah RAM. Masukkan modul RAM lurus vertikal ke dalam slotnya. Perhatikan celah yang terdapat di kaki RAM. Itu adalah penanda agar modul RAM tidak terpasang terbalik. Modul RAM terpasang dengan baik. Rata kiri dan kanan dengan bagian konektor masuk ke dalam slot. Lalu kunci tuas pada slot sampai terdengar bunyi klik. Setelah memasang modul RAM, masukkan motherboard ke dalam casing. Ada baiknya melapisi bagian bawah motherboard dengan busa atau spons plastik tipis. Posisikan motherboard dengan mengacu pada lubang-lubang skrup yang ada pada casing. Lalu, kencangkan motherboard menggunakan skrup. Masukkan floppy drive ke dalam floppy B yang terdapat di dalam casing. Kencangkan dengan skrup. Masukkan hard disk ke dalam hard drive B yang terdapat di dalam casing. Kencangkan hard disk dengan skrup. Ini adalah benda yang sangat sensitif terhadap guncangan dan benturan. Masukkan optical drive seperti CD atau DVD drive, VDD ke dalam drive B. Untuk optical drive, dimasukkan dari bagian depan casing. Buka penutup logam pada bagian belakang casing yang berhadapan dengan slot-slot kosong yang akan kita gunakan. Lanjutkan dengan memasang NIC wireless card bila perlu pada slot PCI dan VGA card pada slot EGP atau PCI Express. Saatnya menghubungkan kabel dari PSU ke masing-masing komponen atau peripheral. Tancapkan kabel power untuk kipas casing ke motherboard.
Tancapkan kabel power ATX 20 pin sesuai arahnya ke motherboard. Pada beberapa komputer tertentu, ada yang berjumlah 24 pin. Tancapkan kabel power ATX 12 volt 4 pin sesuai arahnya ke motherboard. Tancapkan kabel pata dari optical drive ke motherboard. Tancapkan kabel pata dari motherboard ke optical drive atau CD/DVD drive. Tancapkan juga kabel power. Tancapkan kabel power untuk floppy drive dari PSU. Jangan lupa tancapkan kabel data dari floppy drive ke motherboard pada pin 1. Begitu juga kabel data floppy drive dari motherboard menuju floppy drive. Tancapkan kabel data hard disk tipe SATA ke slot SATA yang ada di motherboard. Lalu, tancapkan juga kabel data hard disk tipe SATA dari motherboard ke hard disk. Casing komputer siap ditutup. Pasang skrup pada komputer. Tancapkan kabel VGA untuk menghubungkan CPU dengan monitor. Komputer siap digunakan. Demikianlah langkah-langkah perakitan komputer.